Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas beberapa sistem informasi manajemen pada PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau bisa disebut dengan JNE. Beberapa belakangan ini JNE memiliki tantangan dalam menjalankan bisnisnya selama di Indonesia. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada JNE dan apa solusi dan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut? Yuk kita cari tahu. JNE sendiri salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman yang memiliki divisi Public Relations. Perusahaan yang berkembang ini bertempat di kota Jakarta. JNE merupakan salah satu perusahaan kurir terkenal dan terbesar di Indonesia. Nama resminya yaitu PT Jalur Nugraha Eka Kurir yang didirikan pada tanggal 26 November tahun 1990 oleh Bapak Sueprapto Suparno untuk melayani masyarakat dalam urusan jasa kepabeanan, terutama impor atau atas kiriman peka waktu melalui gudang atau disebut juga dengan rush handling. Kecepatan dan kehandalan layanan yang konsisten dan bertanggung jawab membuat kredibilitas JNE semakin tinggi di mata pelanggan maupun mitra kerja. Seiring dengan peningkatan investasi asing, pertumbuhan ekonomi dalam negeri, dan perkembangan teknologi informasi, serta beragam inovasi produk yang dikembangkan, kinerja JNE semakin tumbuh, juga berkembang di kalangan dunia usaha maupun masyarakat Indonesia. Tidak hanya mencakup paket kecil dan dokumen, tetapi merambah pada penanganan transportasi, logistik, dan distribusi. Awalnya PT JNE dikenal masyarakat sebagai perusahaan yang menangani kiriman ekspor maupun impor. Dan pertengahan tahun 2000 mulai populer dalam layanan kiriman ekspresnya. Sejak tahun 2012 telah merambah layanan logistik. Jenis layanan dan produk JNE cukup beragam, mencakup baik kebutuhan retail maupun korporat. JNE sendiri memiliki beberapa produk dan layanan atau fitur yang terdapat pada PT JNE. Yang pertama, ada beberapa produk dari JNE. Antara lain JNE Express yang terdiri dari reguler, Yes, OK, Super Speed, Diplomat, International Express, GTR, Jessica, Rocket Indonesia, dan ada juga JNE, dan ada juga JNE Logistik yang terdiri dari jasa transportasi, jasa pengangkutan barang, dan properti untuk pindahan rumah atau kantor, pengiriman unit kendaraan mobil, motor antar kota, jasa pergudangan, warehouse management, dan yang selanjutnya adalah JNE Freight, jasa kepabeanan, yaitu layanan pengiriman dengan memastikan proses bea cukai yang mudah dan aman, baik jasa kepabeanan impor maupun ekspor. Dan yang terakhir yaitu JNE Internasional, yaitu impor. Dalam belakangan ini JNE memiliki sebuah tantangan dan hambatan saat menjalankan bisnisnya selama di Indonesia. Pertama, PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir menyebut tren peningkatan pengiriman barang yang langsung ke konsumen atau masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan. Dengan munculnya tantangan itu, JNE
berusaha terus mengembangkan berbagai hal yang dapat memenuhi kebutuhan pengiriman customer saat ini, seperti meningkatkan kualitas produk, layanan atau fasilitas yang diberikan untuk pelanggan. Perkembangan e-commerce yang begitu cepat saat ini berdampak pada kebutuhan terhadap pengiriman barang yang ikut merasakan pertumbuhan dan peningkatan signifikan. Melihat tren tersebut, JNE tetap optimis kalau industri logistik akan terus tumbuh seiring dengan perkembangan e-commerce yang begitu cepat. Adapun tantangan lain yang dihadapi PT JNE yaitu keterlambatan pengiriman barang ke konsumen. Hal ini menjadikan JNE terlihat kurang di mata masyarakat Indonesia. Terjadi 3 faktor yang menghambat pengiriman barang ke konsumen. Yang pertama, yaitu sejumlah pengerjaan infrastruktur menjadi salah satu faktor dinilai penghambat. Sejumlah perjalanan infrastruktur menjadi salah satu faktor yang dinilai penghambat adanya pembangunan infrastruktur di Indonesia yang menyebabkan efek kemacetan lalu lintas lah yang menjadi faktornya. Faktor yang kedua yaitu yang menjadi penyebab keterlambatan dalam hal pengiriman barang, yakni cuaca. Tahu sendiri kan cuaca di Indonesia terkadang tidak menentu, seperti terjadinya hujan, angin yang kencang, kerap kali membuat sejumlah kurir harus menahan pengiriman tersebut. Faktor yang ketiga dan terakhir yaitu kebijakan pemerintah seperti memberlakukan ganjil genap di ruas jalan pada kendaraan roda 4 juga menjadi faktor keterlambatan pengiriman barang ke konsumen. Salah satu strategi untuk mengatasi tantangan pada PT JNE, salah satunya yaitu PT JNE memiliki sistem informasi manajemen yang dinamakan MyOrion yang mampu mempercepat proses kerja PT JNE. Sistem MyOrion ini tidak perlu lagi menginput data kiriman yang jumlahnya mencapai 1 juta paket tiap bulan. Barang yang akan dipaket dan dikirimkan harus dijemput di tempat klien. Penerapan sistem MyOrion mampu memperbaiki keakuratan data dalam setiap perubahan waktu pemrosesan. Sistem MyOrion tidak perlu lagi menginput data kiriman yang jumlahnya mencapai 1 juta paket tiap bulan. Barang yang akan dipaketkan dan dikirimkan harus dijemput di tempat klien. Penerapan sistem MyOrion mampu memperbaiki keakuratan data dalam setiap perubahan waktu pemrosesan. Walaupun rata-rata dalam sebulan penanganan 1 juta kiriman paket, sistem ini mampu memberikan status yang jelas. Setiap kali barang berpindah, selalu ada proses pemindahan dan pencatatan. Cara kerja sistem untuk pelanggan yaitu petugas kurir JNE Logistik mengambil paket ke perusahaan atau pelanggan yang telah mengisi formulir pengiriman sampai di kantor cabang. Nomor resi berikut data kiriman lainnya dimasukkan ke sistem MyOrion sehingga semua datanya langsung tercatat. Jadi simpulannya yaitu PT JNE menggunakan sistem MyOrion yang mampu memperbaiki keakuratan data dalam setiap perubahan yang ada sehingga dapat mempercepat proses kerja dan untuk minimalisir keterlambatan pengiriman ke konsumen yang kerap terjadi. Jika dikaitkan dengan tantangan yang dihadapi PT JNE, menurut kelompok kami, PT JNE dapat memperbanyak cabang perusahaan agar jangkauan kepada konsumen menjadi lebih dekat dan juga memperbanyak tenaga kerja, terutama kurir, sehingga dapat memangkas waktu pengiriman. Oke, sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.